Semuanya udah masuk? Mana yang Ustazah? Ya, Ustazahnya udah masuk ya. Oh, Ustazah belum. Oh, baik. Ustazah baru kelihatan mukanya ya, Nak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permata hati. Siap jadi anak soleh. Ya. Apa kabar soleh-solihah Ibnu Qayyim hari ini? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, ada yang belum masuk? Baru 16 siswa. Ternyata baru 16 ya dari jumlah Ibnu Qayyim 22, yang masuk baru 16 ya. Baik. Ibnu Qayyim, ingat ya, setiap pagi sebagaimana kalian belajar ketika offline ya, kalian masuk jam 7 ya, solihah ya, dari rumah 5:30 ya, kalian melewati jalanan ya, keluar rumah dengan penuh perjuangan. Sekarang Ustazah minta setiap hari kalian harus siap di depan HP, laptop ya, untuk belajar. Cukup di rumah saja ya, solihah ya. Jadi Ustazah minta setiap hari kalian harus masuk di pembelajaran ya. Setiap hari kalian harus masuk di pembelajaran. Dan hari ini, hari Kamis, adalah jadwalnya apa, solihah? Jadwal apa hari Kamis? Halo. Hari Kamis ini jadwalnya karakter building ya. Dan kita hari ini akan membahas berkata, berlemah lembut, dan berkata yang baik ya. Namun sebelumnya, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa. Ya Rabbal alamin, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqna amin ya Rabbal alamin. Kita sama-sama mengucapkan asmaul husna dulu. Nas'aluka ya man Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Aris dipikir.
Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Musawwir Hakamul adil latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur Alimul Halim Hasib al-aliyul karim Raqibul mujibul asyid Hakimul wadudul majid Isyul syahid. Mana suaranya? Alhamdulillah. Al-Qawiyul Matin Al-Musiul Mu'id Al-Muhil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadul Samad Tadi qadim mu'akhirul awalul akhir Allahirul batinul karibul ta'atul awalul Zul jalali wal ikram Al-Muqsitu Jami'ul Ghaniyul Munirul Laisa kamislihi wa Allahumma sholli ala Allahumma kita Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Terapian siap jadi anak soleh. Mas Andika mana Mas Andika? Mas Andika kok wajahnya nggak dilihat Mas Andika? Dibuka dulu sorry. Kameranya dibuka ya. Mas Andika. Baik, sekarang Mbak siapa yang mau memimpin janji siswa SDIT Permata Hati? Mas Fahri. Nah, Mas Fahri sekarang pimpin teman-temannya untuk janji siswa SDIT Permata Hati. Ayo Fahri. Janji siswa SDIT Permata Hati 1. Janji siswa SDIT Permata Hati. Ayo. 1. Ayo. Kepada Allah Rasulnya engkau para ibadah dan seluruh karyawan Permata Hati 2. Selalu saya ada 3.
Ya, yang lainnya bersuara mengikuti Mas tanpa Fahri. bersalah menyertakan ikhlas dalam setiap amal amal perbuatan sakti dan dapat untuk 7 lagi belajar adik berjuang memakai tadi bangga siswa SD hati tapi kok iki Gimana Mas Fahri? Sudah selesai janji siswanya? sudah. Baik, solih sekali. Baik, anak-anakku solih-solihah, hari ini tema CB kita adalah bersikap lemah lembut dan berkata yang baik. Ustazah mau tanya nih, tadi pagi masih ada yang teriak-teriak nggak sama Bunda? Masih ada nggak? Nggak ada ya? Baik. Tadi pagi, oke semua Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim tadi pagi oke semua ya? Ya, sholatnya 5 waktu semua. Ya. Siapa yang sholatnya 5 waktu? Iya, semuanya sholatnya harus 5 waktu. Ya. Tidak boleh ada yang bolong-bolong ya, solih-solihah ya. Karena sholat itu adalah perintah wajib ya, perintah wajib dari Allah yang langsung Allah perintahkan pada Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa apa nah? Ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika kalian beramal soleh apapun, kalau sholatnya itu tidak diterima Allah, maka amalan kalian sebaik apapun, sebanyak apapun juga tidak diterima. Mau amalannya tidak diterima? Nggak mau kan? Nah, kalau kita ingin masuk surga, kita harus sholat 5 waktu. Secara dan tepat waktu ya. Ustazah, kalau lihat di checklist kalian masih ada yang sholatnya bolong-bolong, sedih sekali ya, solih-solihah ya. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Ya, sepakat ya Ibnu Qayyim ya. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Baik, Ananda solih-solihah, sudah siap punya solih? Nah, Ustazah hari ini akan memberikan materi tentang yang baik. Nah, anak-anak, sama ini kalian ada nggak yang dengan ayah bunda, ada nggak? Baik, suaranya berisik sekali Ustazah mute ya. Ustazah mute semua satu-satu harus di semuanya di mute dulu. Semuanya di mute dulu ya. Sudah ya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum masuk materi ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah ya, kita sudah dipertemukan kembali di forum yang luar biasa ini, yaitu forum CB, Karakter Building. Tak lupa sholawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW kelak akan memberikan syafaatnya untuk umatnya ya, subhanallah ya, di hari yaumul hisab nanti. Alhamdulillah ya. Jadi kalian harus banyak bersolawat ke atas Nabi ya. Nah, anak-anakku solih-solihah, semakin majunya zaman, semakin zaman itu berkembang, kalian melihat ya, banyak anak-anak itu yang semakin tidak sopan. Betul nggak atau betul? Betul ya? Indikatornya, ucapannya itu selalu menyakitkan, benar?
Iya. Selalu berkata kasar dan suka teriak-teriak. Padahal kalian tahu bahwa ciri penduduk neraka itu adalah orang-orang yang teriak-teriak. Ya, jadi di neraka itu, Nak, kebanyakan itu penduduknya itu suka berteriak-teriak. Itulah ciri-ciri penduduk neraka, ya. Salah satunya itu suka berteriak-teriak. Nah, kalau di rumah kalian itu masih suka berteriak-teriak, suka marah-marah, itu berarti seperti penduduk neraka, ya. Berbeda dengan penduduk surga. Kalau penduduk surga itu, Nak, penduduk surga itu selalu bersikap lemah lembut dan selalu apa? Selalu lemah lembut dan tidak ada yang teriak-teriak. Subhanallah, ya. Oke, mari sebelumnya kita kita lihat video dulu. Mau Solih-Solihah lihat video? Oh, baik. Kalau mau lihat video, Ustazah akan memutarkan video Nusa dan Rara untuk kalian ya. Silakan disimak dulu. Misalkan ya Ustazah. Disimak di mana, Us? Kelihatan ya? Enggak Kelihatan. Kelihatan. Oh, Masya Allah, lah, kok nggak kelihatan ya? Kenapa nggak kelihatan? Tapi nggak kedengeran suaranya. Enggak Belum ada yang juga. Nggak kedengeran suaranya, Us. Oh, tapi videonya keluar nggak, Solih-Solihah? Keluar. Videonya keluar. Keluar. Enggak. Enggak. Enggak Yang ada. keluar ada yang enggak. Enggak ada, Us. Cuman nggak kedengeran tapi keluar. Udah di sini udah keras banget toh. Ya, coba, Us. Oh. Enggak kedengeran, Us. Lah kok nggak kedengaran, berarti kenapa, Uso? Kok nggak kedengaran tuh kenapa ini? Ada yang enggak kedengaran, ada yang ada, Us. Kelihatan, Us. Tahu kelihatan Kelihatan juga. tapi nggak kedengeran, Us. Nggak kedengeran. Enggak kelihatan sama Lihat sama kedengeran. Lah itu masuk kemana? Bisa tuh. Apa? Mental sudah.
Kok diulang lagi? Nggak dengar. Gak dengar. Baik anak-anakku semuanya, nyata dari video tadi meskipun sebagian enggak kedengaran suaranya, ada yang kedengaran suara. Kelihatan. Aku Bagus. Ya, semuanya di-mute dulu ya. Ya, ternyata nak, orang-orang yang baik itu diawali dari ucapan yang baik, dari lisan yang baik ya. Kalian bisa tahu orang itu baik atau tidak itu dari ucapannya ya. Orang yang selalu menjaga ucapannya, sopan santun ya, dia akan dicintai oleh orang banyak ya. Ananda Ibnu Qayyim yang solih-solihah, Ustazah harapkan kalian itu harus bisa menjaga ucapan, menjaga lisan ya. Kalian harus bisa bersikap sopan dan santun ya. Karena apa? Ingat, setiap kita itu diawasi oleh malaikat ya. Malaikat yang mencatat semua amal perbuatan kalian, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek, semuanya akan dicatat ya. Kalian mengucapkan gitu aja sama ayah bunda itu tidak boleh ya. Jadi hati-hati dengan lisan, karena ini kalian akan dihisab, dicatat ya. Oke. Lah bagaimana kalau saya itu bohong, apalagi bohong ya. Nah, di antara kita yang sering membuli ada di antara kita yang sering membuli temannya, suka mengatakan jelek temannya, suka hina, itu dosanya besar sekali. Ada yang sering menghardik temannya, itu juga dilarang di dalam agama kita ya. Jadi agama kita itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kita dilarang untuk menghardik teman, untuk berbicara yang tidak sopan ya, solih-solihah ya. Perintah berbicara baik dan juga bertingkah laku baik itu sudah ada di dalam Al-Quran ya, solih-solihah ya. Di dalam Al-Quran surat apa? Ada yang tahu? Nggak. Ada yang tahu surat apa kita harus berbuat baik? Nah, surat Al-Hijr ayat 88. Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian surat Ali Imran ayat 159. Ya. Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap lemah keras, lagi berhati kasar, mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Mohon maaf, ada yang belum di-mute. Saya lihat ada yang belum di-mute. Ada yang belum di-mute. Siapa ini yang belum di-mute? Nah, tolong di-mute semua. Nur Hayati, siapa ya? Ya, silakan di-mute semua. Ya, dan silakan di-pin Ustazah saja ya. Silakan di-pin Ustazah saja, biar yang terlihat itu Ustazah saja. Ya. Anak-anakku semua solih-solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita itu adalah contoh yang baik, ya. Sikapnya itu sangat lembut. Rasulullah itu tidak pernah berkata kasar. Rasulullah itu tidak pernah berkata yang menyakitkan. Kalian ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Ingin. Oleh Rasulullah itu penduduk Mekah. Rasulullah kalau bertemu dengan saudaranya, mukanya itu berseri-seri. Nah, kalian tadi pagi mukanya sudah berseri-seri nggak sama ayah bunda? Iya, mukanya berseri-seri ya nak ya. Karena itu sodakoh yang paling murah. Sodakoh yang paling mudah. Tinggal senyum, gitu aja kita sudah dapat pahala sodakoh. Nah, Rasulullah itu sangat lemah lembut. Tidak pernah berkata kasar. Tingkah lakunya lembut, ya. Pernah sangat hilaf kan, mempesona. Pernah Kenapa, hilaf? Salih? Pernah hilaf. Setiap manusia, yang namanya manusia itu pernah hilaf, ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir, kemudian hatinya itu dibasuh, ya, dibasuh oleh malaikat dari kotoran-kotoran hati, maka Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Bisa dikatakan Rasulullah itu tidak pernah hilaf, karena Rasulullah itu sudah terjaga sekali akhlaknya, tingkah lakunya, ya, subhanallah. Bahkan nak, ketika Rasulullah itu ada ya seorang nenek yang sangat membencinya, suka melempar kotoran manusia ke Rasulullah, suka meludahin Rasulullah. Rasulullah tidak marah, ya. Rasulullah itu tidak benci sama sekali. Dia memaafkan. Bahkan seorang Yahudi yang sangat membencinya, yang selalu tiap hari itu mengatakan jelek Rasulullah kepada para penduduk yang ada di pasar. Hei, kalau kamu ketemu Rasulullah, Rasulullah itu seorang yang bla 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 gitu ya. Rasulullah itu tidak membalas, dia tidak marah dengan seorang nenek Yahudi tadi, nenek yang buta, nenek pengemis buta, miskin, Yahudi, ya. Itu Rasulullah justru suka apa nak? Memberi makan. Memberi makan aja tidak, cuma memberi makan, ya. Padahal kalau kalian memberi makan pada orang yang kesusahan, nek silakan makan. Logikanya sudah cukup, ya. Rasulullah tidak. Rasulullah justru menyuapin. Neneknya disuapin dengan lemah lembut, ya. Ya subhanallah. Dan ketika menyuapin, nenek Yahudi tadi itu masih ngomel-ngomel membicarakan kejelekan tentang Rasulullah, padahal yang menyuapin dia adalah seorang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari hanya mendengarkan saja, tidak. Nek, kamu itu gimana sih kok ngatain saya gini-gini? Enggak, ya. Itu sebuah lisan yang masih ngomel-ngomel itu tidak boleh, ya. Jadi seorang muslim itu harus berkata yang lembut. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, salah satu sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq akan meneruskan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diteruskan Abu Bakar itu adalah membawa makanan ke pengemis buta tadi dan menyuapinya. Ketika menyuapin, ketika menaruh makanan menyuapin, pengemisnya langsung tahu, kamu bukan yang biasa menyuapin aku, gitu ya. Kamu yang bukan yang biasa menyuapin aku, pergi sana. Kamu itu siapa, gitu. Nah, terus Abu Bakar mengatakan, orang yang terbiasa menyuapin engkau, yang terbiasa sedekah memberikan makanan padamu itu telah meninggal. Dia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, nak. Saat itu juga nenek pengemis yang selalu berkata jelek pada Rasulullah, yang selalu ketika ketemu Rasulullah itu meludah, itu menangis. Menangisnya itu apa? Menangisnya itu karena, ya Allah, ternyata orang itu yang selalu aku itu sangat membencinya, aku itu selalu mengatakan jelek pada semua orang tentang dia, ternyata dia sangat lembut, ternyata dia itu baik hati, ya. Jadi kejelekannya itu tidak dibalas dengan kejelekan. Subhanallah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak yang sangat terpuji. Kalian ingin mencontohnya, solih-solihah? Ingin, ya? Karena kita umat Islam itu adalah umat rahmatan lil alamin. Kita harus, idola kita itu harus Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah kalau idola kalian itu adalah Ultraman, idola kalian itu adalah siapa lagi, Solih?
Siapa sih tokoh-tokoh selain Ultraman? Ya, artis-artis. Itu salah ya. Idola kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik hati. Bahkan seluruh alam raya semesta ini ya benar-benar memuji kebaikan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu nak ya, kalau duduk di mana saja, tertidur di mana saja, sampai pohon yang harusnya itu bayangannya ke barat, seumpama Rasulullah itu di timur, bayangannya itu ke timur. Di mana-mana itu sampai awan-awan itu menaungi Rasulullah. Saking Rasulullah itu akhlaknya itu mulia sekali. Ya subhanallah, ya kita harus mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya ingin ya, salih-salihah ya. Iya, 100. Kalau ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bersikap lembut terhadap semua orang. Ya, harus bersikap lemah lembut terhadap orang tua. Ya, tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh ngebanyol atau tidak boleh ngisengin temannya. Ada yang suka ngisengin temannya? Wah, kamu bajunya seperti itu. Wah, gitu ada? Sampai temannya malu? Masya Allah, ya sebaiknya jangan, karena itu tidak berakhlak Islami. Ada yang mau ditanyakan solih-solihah? Ya, lanjut ya. Nah, kenapa nak kita harus bertutur kata yang baik? Nah, pertama, kenapa kita harus bertutur kata yang baik? Yang pertama, sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Nah, jadi jangan disepelekan ya, berkata yang baik dan lemah lembut. Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah menjawab, di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Ingat, bertutur kata yang baik. Tidak boleh bohong, tidak boleh menyakiti. Ya. Kedua, orang yang selalu bertutur kata baik itu akan mendapatkan kamar-kamar di surga. Wah, seneng ya solih-solihah ya. Logikanya kalau mendapatkan kamar berarti mendapatkan tempat tinggal dong. Nah, itu satu amalan yang mudah ya. Nah, dari Ali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya itu baik. Gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa dan rajin sholat malam karena Allah ya ketika manusia sedang tertidur. Subhanallah ya anak-anak ya. Salah satu kita mendapat kemuliaan di akhirat nanti, kita akan mendapatkan surga, mendapatkan kamar-kamar di surga. Salah satu pintu pembukanya adalah dengan berkata yang baik. Berkata yang baik itu bisa menggantikan sedekah. Tutur kata yang baik adalah sedekah. Nah, subhanallah. Jadi sedekah itu tidak hanya kalian memberikan makan pada orang yang butuh, memberikan harta ya. Sedekah yang baik itu, tutur kata yang baik itu adalah sedekah. Bahkan ya, selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak punya separuh kurma, maka cukuplah dengan berkata yang baik. Masya Allah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah. Ya. Jadi tutur kata yang baik. Kenapa Soli? Kalau air zam-zam. Air zam-zam itu air. Kenapa? Air yang ada di Mekah ya, yang ditemukan oleh Nabi Ismail. Ya, ketika Nabi Ismail ditinggalkan sama uminya, Ibunda Hajar ya, ketika Ibunda Hajar sedang mencari air karena di gurun pasir ya, sudah lari-lari keliling bukit 7 kali nggak ada air, ternyata
Ketika pulang-pulang, subhanallah sudah ada air di kaki Ismail, memercik air menjadi mata air yang sampai sekarang itu masih ada mata airnya. Insya Allah sampai kiamat mata air Zam-Zam itu akan terus mengalir dan bersih. Ustazah lanjutkan ya Solih ya tentang berkata yang baik, ya. Berkata yang baik menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Kemudian berkata yang baik bisa menghilangkan permusuhan. Ya, ketika kalian bermusuhan dengan teman, ya, kalian berkata yang baik itu bisa menghilangkan permusuhan. Ya. Kemudian berlemah lembutlah. Siapa ini Mbak Nada baru join? Nah, selamat datang Mbak Nada. Ya, kita tadi sudah membahas banyak ya, solihah ya, tentang berkata baik dan lemah lembut. Nah, baik solihah, jaga lisan kalian, jaga tingkah laku kalian. Sudah kalian mau berjanji dengan Ustazah untuk selalu menjaga lisan? Mau ya? Ya, mau. Tidak boleh mencela. Satu, menjaga lisan itu, kita itu tidak boleh mencela. Ya, kita tidak boleh mencela, tidak boleh berkata bohong, ya, dan kita harus selalu bersikap lemah lembut. Ingat, ya, tadi kalau penduduk neraka bagaimana? Penduduk neraka itu ciri-cirinya kasar, ya, kemudian suka berteriak-teriak. Jadi kalau rumah kalian itu suka kasar, teriak-teriak, nanti tidak menjadi rumahku surgaku, tapi nanti akhirnya bisa menjadi rumahku nerakaku, karena memang ciri penduduk neraka itu kebanyakan itu adalah suka berteriak-teriak, hai kamu, hai, ya. Suka berkata-kata yang kasar, teriak-teriak, suka menyakiti, ya. Nah, anak-anakku semuanya solih-solihah, ketika kalian itu menjaga lisan, orang-orang di sekitar kalian itu akan merasa nyaman. Ketika orang itu sudah nyaman dengan kalian, maka kalian berkata apapun akan mudah diterima. Namun, ketika kalian itu terbiasa menyakiti, terbiasa berkata kasar, seorang sudah tidak nyaman dengan kalian, ketika kalian memberi nasihat, ketika kalian memberi ucapan apapun, itu tidak akan sampai ke hati. Maka jagalah lisan. Bahkan Ustazah punya cerita. Ada 2 orang sahabat yang bersahabat itu sudah lama sekali, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Hanya suatu hari berkata kasar, menyakiti. Nah, 20 tahun kebaikan yang sudah terjalin itu sampai hilang. Yang teringat itu cuma satu kata-katanya yang kasar. Masya Allah ya, ternyata kata-kata yang kurang enak itu bisa menjadikan persahabatan itu bisa apa? Retak. Makanya tadi Ustazah sudah mengatakan apa, Nak? Berkata yang baik, sopan itu bisa mendamaikan permusuhan. Subhanallah. Ingin seperti itu? Ingin kita banyak teman? Ingin ya? Ingin kita dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin dicintai Allah, kita ingin banyak teman, ya. Ustazah sampaikan sekali lagi, kita harus berkata yang baik, sopan, bertingkah laku lembut, tidak boleh kasar. Maka, anak melihat ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mumpung ketemu dengan kalian semuanya, Ustazah sampaikan nih ya. Kemarin, Ustazah lihat chat kalian, pembelajaran tematik, kalian itu mengingatkan game dengan temannya. Ada? Siapa yang merasa? Halo, kamu main game apa? Yang satunya menjawab game ini, game ini. Ada yang suka main game solihah? Aku suka sekali main game. Mulai sekarang kebiasaan kalian main game itu harus dikurangi, ya. Karena apa? Takutnya kalian itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Coba, Nak,
Kalian main game itu berapa menit sih? Ustazah ingin tanya. Kadang-kadang 1 jam. Astagfirullah, 1 jam? Coba kalau kalian bantuin Bunda untuk masak, 1 jam itu sudah jadi masakan yang enak, yang bisa dimakan sekeluarga. Nah, kalau kalian main game, nak, 1, tidak ada pahala buat orang yang main game. Sementara kita hidup di dunia itu, nak, setiap detik, setiap waktu itu harus menabung pahala. Ya, besok kedudukan status kita di akhirat itu bukan karena harta, tapi karena banyak sedikitnya amal soleh yang di bawah. Lah kalau mainnya game, sehari main. Apalagi kalau lupa sholat, astagfirullah, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya. Semuanya suka main game atau beberapa saja ini? Hampir Ya, ingat. Main game itu negatifnya 1, ya, sinar HP itu bisa merusak mata kalian, ya. Kalian yang ingin jadi polisi, mau ingin jadi tentara, ya. Kalau sudah pakai kacamata seperti Ustazah ini, nanti akan lebih susah ya untuk masuk ke sana, jalur menjadi polisi, menjadi TNI, ya. Jadi ingat, mata kita harus dijaga, jangan berlebih-lebihan main game, apalagi sampai 1 jam di depan HP. 1 ya, game itu bisa merusak ya kalau kalian itu terlalu lama di depan HP. Yang kedua, ingat, ada game-game tertentu yang membuat kita itu ketagihan, betul nggak? Ya, ada game-game tertentu yang bisa membuat kalian ketagihan, jadi pingin ikut terus. Nanti ketika Umi yang ambil HP-nya marah-marah karena saya divonis di mana di jangan ya, solihah ya. Daripada kalian main HP, lebih baik kalian itu melakukan aktivitas positif. Ya, kemudian yang ketiga, main game yang berlebihan itu bisa mengganggu jiwa kalian. Ya, jiwa kalian menjadi apa? Menjadi lebih pemarah, betul enggak? Ya, takutnya jiwa kalian itu menjadi pemarah, menjadi temperamental. Itu sudah tidak islami, ya. Menghasilkan uang, Gus. Ada game yang menghasilkan uang. Banyak cara menghasilkan banyak soleh-soleh. Ya, memang main game menghasilkan uang, menyanyi menghasilkan uang, dan sebagainya. Tetapi itu, kita harus manage. Kita itu masih sekolah, tugas kita itu adalah belajar. Ya, tugas kita itu belajar. Jadi kita itu harus perbanyak belajarnya. Ya, main game hanya selingan saja. Apalagi kalau kita itu sampai kecenderungan aku harus main game ini, itu benar-benar berarti kita itu sudah kecanduan. Ketika kecanduan itu berarti kita perlu ada bimbingan psikolog, ya. Itu sudah masuk ke ranah-ranah penyakit jiwa. Kalau sampai sudah marah-marah, sudah tidak mengenal waktu, lapar tidak merasa lapar, ya. Nah, jangan sampai main HP itu meninggalkan kewajiban kita sholat 5 waktu, murojaah, belajar. Ya, solihah ya. Diingat ya, main gamenya dikurangin. Kalau bisa nggak main game sama sekali juga nggak apa-apa. Ya, kita bisa berkreasi membuat apa yang bisa manfaatkan untuk orang lain. Kita bisa membuat kreasi yang bisa menghasilkan uang, ya. Nah, baik, solihah, ada yang mau ditanyakan sama Ustazah? Enggak. Ada? Baik. Tidak ada yang Ustazah? Nah, baik. Dari yang saya sampaikan itu tutur kata yang baik, Ustazah simpulkan ya, selamatkan diri kalian dari neraka, walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup bertutur kata yang baik. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah.
Ya, ya, subhanallah ya, solih-solihah ya. Jadi tutur kata yang baik itu bisa menjadikan sodako. Ya, kalau kita bertutur kata yang baik, kita akan dicintai oleh orang banyak dan kita akan dipercaya. Kalau kita sudah dipercaya, nama baik kita baik, nama baik kita itu terjaga dan baik, insya Allah kita akan dimudahkan segala urusannya. Tidak hanya dimudahkan oleh Allah ya, tapi masyarakat, teman-teman kita akan memberikan kemudahan untuk kita. Itu saja anak-anakku, anak-anak Ustazah yang bisa Ustazah sampaikan. Ingat, kepribadian seseorang itu bisa dilihat dari ucapannya. Mulai sekarang, kalian jaga ya ucapannya solih-solihah ya. Berkata yang baik, jujur, tidak boleh berkata yang jelek, tidak boleh membuli temannya. Hai kamu seperti ini ya, karena Allah mengancam orang-orang yang berkata jelek, menghardik, kemudian mengumpat, itu nanti akan disediakan di neraka. Tidak tanggung-tanggung, nerakanya adalah neraka jahanam ya. Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan ke Ustazah? Ya. Enggak. Kalau tidak ada yang ditanyakan ke Ustazah, pertemuan untuk karakter building hari ini, Ustazah cukupkan sampai di sini ya, solih-solihah ya. Ya. Ya, kita akan bertemu lagi dengan Ustazah hari Sabtu di pelajaran bahasa Jawa. Dan setiap hari kalian harus siap untuk belajar ya. Tetap jam 7 sampai jam setengah 9 maksimal kita akan belajar ya. Kalau tidak ada dari Ustazah cukup sekian. Jaga sholat 5 waktunya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.